Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hyun yang baru saja memenangkan kejuaraan MMA dunia, sedang dalam perjalanan pulang. Ia mendapat kabar baik dari ibunya bahwa adik perempuannya juga akan pulang setelah lama tidak bertemu. Setelah Hyun sampai di rumah, suasana sunyi membuatnya merasa kebingungan. Dalam dugaannya, mungkin ibunya dan adiknya sudah beristirahat tidur. Tetapi, ketika Hyun membuka pintu kulkas untuk mengambil minuman, terkejutnya melanda saat melihat ibunya dan adiknya dalam keadaan kritis. Saat Hyun sedang di dalam rumah, tiba-tiba seorang pria yang merupakan perampok mencoba membunuhnya dengan menggunakan tali. Beruntung dengan keahlian bela dirinya, Hyun mampu membalikan keadaan. Selain itu, ada juga dua perampok lain yang berkelahi dengannya menggunakan pisau. Namun mereka semua terjatuh dan dihajar. Melihat adik dan ibunya meninggal, dia pun semakin murka dan mengajar mereka semua sampai meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, kabar tragis tersebut menyebar luas, dan sang juara termuda dalam dunia MMA dihukum penjara. Di sisi lain, di sekolah, terdapat seseorang siswa kutu buku terpintar bernama Wu, yang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Selain itu, ada juga murid pindahan baru yang merupakan atlet tinju aktif bernama Suk. Saat kedatangannya, seluruh komunitas menyambut dengan hangat. Namun, pada waktu istirahat, Suk tiba-tiba melancarkan serangan terhadap pemimpin sekolah dan berhasil merebut kendali. Terungkap bahwa Suk mengenal Wu sebagai seorang yang dulu pernah menjadi korban intimidasi saat SMP. Ketika itu, Suk membuli Wu dengan sangat kejam. Meskipun demikian, pacar Wu tidak terima terhadap perlakuan Suk, sehingga Suk beralih dan membuli wanita tersebut. Di tengah situasi tersebut, Wu mencoba meminta Suk untuk menghentikan tindakannya. Namun, justru hal tersebut malah memicu intimidasi yang lebih intens. Kesabarannya mencapai titik batas, dan akhirnya dia mengambil pena tajam untuk mengeksekusi serangan balik dengan menusuk mata Suk, menyebabkan pendarahan yang banyak. Scene kemudian berpindah ke pengadilan di mana Wu divonis bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun. Saat ini, dia melanjutkan kehidupannya sebagai narapidana dan menemukan seseorang sahabat sejati, serta bergabung dengan kelompok penjara yang berusaha menciptakan kedamaian. Wu kemudian diberitahu untuk menjauhi 3 orang, termasuk seorang pria berpostur besar dan kuat, serta seorang pria pendek yang lincah. Keduanya menjadi pemimpin di dunia kriminal tersebut. Dan yang terakhir adalah Hyun, sang juara MMA yang juga dipenjara di sana. Suatu hari, para tahanan mengadakan permainan sepak bola dan membutuhkan 2 pemain tambahan. Wu dan temannya dipaksa untuk bergabung dalam permainan tersebut. Saat berada di lapangan, Wu mendapatkan teguran karena terlalu pasif. Dan ketika akhirnya mencoba menendang bola, ternyata ia melewatkan target. Kejadian itu membuat pria berpostur besar ini sangat marah. Dan secara paksa, Wu ditarik ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Hyun tiba-tiba muncul, berikan kesan bahwa dia mungkin adalah orang yang baik. Melihat kesempatan ini, Wu bergegas mendekat dan memohon pertolongan. Awalnya, Hyun terlihat cuek terhadap Wu, tetapi tiba-tiba merasa simpati dan mencoba memulai percakapan setelah meninggalkannya. Menolak untuk diperintah, pria berpostur besar ini tiba-tiba melemparkan pukulan ke arah Wu. Namun, dengan keluasan yang luar biasa, Wu dengan mudah menghindari serangan tersebut dan bahkan berhasil menjatuhkan pria itu hanya dengan 1 pukulan saja. Walaupun telah mendapatkan kebebasan, hari ini Wu masih dihantui oleh pria berpostur besar dan kelompoknya. Pada hari yang sama, tamu tidak diundang datang, yaitu Suk, yang mengancamnya dengan pernyataan bahwa ia akan menanti Wu hingga ia bebas dan mengakhiri hidupnya. Wu seketika merasa ketakutan, menangis, dan berusaha meminta maaf padanya. Namun, Suk mengabaikan permintaan maaf tersebut dan segera meninggalkan tempat itu. Hari demi hari dia merasa dihantui.
Suatu hari, ketika Hyun sedang berolahraga, Woo kemudian datang untuk meminta Hyun melatihnya. Namun ia mengabaikannya dan terus berolahraga. Pada keesokan harinya, Woo kembali menanyakan hal yang sama pada Hyun, tetapi sekali lagi ia diabaikan. Kesal dan terus mengikutinya, Hyun akhirnya berhenti dan menyarankan Woo untuk melupakannya jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya. Namun, Woo menjawab bahwa ia hanya ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa, di mana dia tidak ada yang mengganggunya. Karena kasihan, Hyun tiba-tiba berubah pikiran dan meminta untuk datang ke sana besok untuk latihan hari pertama. Ternyata tidak semudah itu. Dia akan menerimanya sebagai murid jika dia bisa mengalahkan lari 100 putaran. Tampaknya dia kalah telak dari Hyun. Tapi ia tetap melanjutkan larinya meskipun sudah tidak sanggup lagi. Ia pun lantas terhayung-hayung sambil membayangkan Suk dan tahanan pria bertubuh besar itu. Ia kembali dan mempercepat larinya hingga akhirnya pingsan. Keesokan harinya, Hyun bertemu dengan kepala penjara yang menawarkan perlakuan khusus sebagai tahanan yang patuh. Hyun menerima tawaran tersebut dengan satu syarat, yakni menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Woo. Ternyata, Woo telah dipindahkan ke kamar Hyun agar dapat lebih fokus pada pelatihannya. Ini adalah ide yang bagus, tetapi belum sempat mengucapkan terima kasih, Woo kemudian langsung disuruh untuk melakukan push up. Dan dia bahkan tidak bisa melakukan 1 kali pull up. Hari demi hari dia harus fokus pada hal-hal dasar mulai dari push up, pull up, meninju, menendang, dan juga makan lebih banyak makanan. Beberapa minggu berlalu, dan Woo mencapai kemajuan yang jauh lebih melampaui harapan Hyun. Meskipun begitu, hal itu tidak membuatnya berhenti. Ia tetap berlatih dengan tekun, bahkan sambil membaca buku. Teman-temannya memberikan penghormatan padanya, namun juga memberikan berita yang kurang menggembirakan. Hyun akan dipindahkan ke penjara lain. Sementara itu, Woo melatih kemampuannya bertarungnya dan ia tercengang karena berita sebelumnya. Mengetahui hal itu, Hyun hanya bertanya tentang berapa lama ia akan bersembunyi di belakangnya. Hal itu membuatnya termotivasi. Kemudian teman Woo diseret oleh bawahan pria bertubuh besar itu dan diintimidasi. Melihat hal itu, Woo muncul dengan berani dan bahkan membalas serangan mereka dengan baik, dan mereka pun pergi. Keesokan harinya, Woo dipanggil oleh pria berpostur besar itu. Di sana, Woo dengan rendah hati meminta maaf atas peristiwa sebelumnya. Namun malah mendapati dirinya kembali menjadi korban intimidasi. Tak puas dengan itu, pria berpostur besar itu bahkan melemparkan pukulan ke arahnya. Dengan refleks, Woo menghindar dengan mudah dan bahkan memberikan serangan balik. Sekarang mereka akan bertarung. Meskipun ia telah berlatih, kekuatannya masih kurang dan terkena pukulan. Tapi Woo mampu memukulnya berkali-kali. Namun itu tidak berarti apa-apa, lalu Woo pun terjatuh. Namun, sang anak yang penuh tekad ini bangkit dengan kekuatan terakhirnya. Dengan tekad yang kuat, ia melancarkan serangkaian pukulan ke pria tersebut, menggunakan kepalanya berulang kali, dan berhasil menjatuhkannya. Woo tidak berhenti di situ, melainkan terus memberikan pukulan berkali-kali. Namun, tiba-tiba Hyun muncul menghentikannya. Di tempat lain, di pusat kota, Suk membuat kekacauan dengan seorang gangster, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Suk menunjukkan keahliannya yang dapat mengalahkan mereka hanya dengan kekuatannya sendiri. 나이도 있으신데 대우 좀 해드리지 그랬어. Aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang pemimpin gangster. Pemimpin ini kemudian memintanya untuk bergabung dengan mereka dan menawarkan untuk berlatih di bawah bimbingannya. Ternyata ia kini menjadi anggota gangster yang berprofesi sebagai tukang pukul. Di dalam penjara, Woo kini menjadi lebih kuat. Kini latihannya menjadi sparring dengan gurunya.
Tetapi Woo masih selalu dipukul oleh Hyun. Namun pada suatu saat ia mampu mengalahkan gurunya, yaitu Hyun. Hyun pun sangat bangga padanya. Dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya ia di kamar penjara ini. Di saat-saat terakhir, mereka pun sangat bersedih atas perpisahan ini. Beberapa hari kemudian, Woo semakin galau dan masih belum bisa move on dari ingatannya tentang Hyun. Keesokan harinya, pria pendek yang gesit melihat kepergian Hyun sebagai peluang untuk menghadapi Woo si kutu buku. Awalnya, Woo menolak tawaran tersebut, tetapi pria pendek tersebut memberikan penawaran yang menggiurkan. Ia bersedia mengikuti semua perintah Woo dengan syarat jika ia menang. Dan apabila Woo menang, pria pendek yang gesit ini tidak boleh menggertak siapapun lagi di penjara ini. Kesepakatan ini pun akhirnya disepakati bersama dengan taruhan yang telah ditetapkan. Singkat cerita, hari pertarungan pun akhirnya tiba, dan semua orang sudah siap menunggu Woo. Tetapi Woo juga belum muncul. Ternyata, Woo kedatangan tamu yaitu Suk yang ingin mengancamnya lagi dengan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota gangster. Dia selalu menunggu hari di mana Woo akan dibebaskan dari penjara. Setelah itu, Woo kemudian menemui si pria pendek itu untuk bertarung. Tanpa banyak bicara, mereka pun mulai berkelahi. Pria pendek yang lincah ini memiliki gaya bertarung yang sama dengan karakter game Tekken, yaitu Marsaul Law. Dengan menggunakan kecepatannya, ia pun menendang Woo berkali-kali tanpa bisa dibalas. Kini Woo menggunakan gaya bertarung gurunya dan berhasil. Namun pria pendek ini mampu mengatasinya dan membalikkan keadaan. Kini keduanya pun sama-sama terluka. Namun, pada akhirnya Woo mampu menguncinya dengan erat dan pertarungan pun berakhir setelah petugas datang dengan Woo sebagai pemenangnya. Setelah memenangkan pertarungan, para pemimpin geng pun menempati janji mereka. Selanjutnya mereka menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama-sama. 협정을 맺자. 알았어. 어차피 네가 이겼잖아. 안 싸워 이제. 됐지? 잠깐만. 윤서 앉아봐. 우리가 좀 더 건설적으로 행동을 했으면 좋겠어. 하다. 맛있는데요? Akhirnya, hari pembebasan Woo dari penjara tiba. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengunjungi lokasi latihannya bersama Hyun. Saat berjalan keluar, tiba-tiba Suk muncul, menunggu di sana tanpa berkata sepatah kata pun. Keduanya kemudian bergegas ke lapangan terdekat untuk mengadakan pertarungan. Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet, Suk pun menjatuhkan Woo tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Namun dengan tekadnya, dia tidak menyerah dan terus bangkit. Dalam situasi yang kritis ini, Woo mengingat kembali pada teknik-teknik yang diajarkan oleh Hyun. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. Kini ia menggunakan dengan memukul mata Suk menggunakan pukulan bertulang yang kuat yang akan membuat kehilangan kendali dan membuatnya terjatuh, sehingga Woo pun keluar sebagai pemenangnya. Pada adegan penutup film, Woo mengunjungi Hyun di dalam penjara sebagai mantan muridnya. Hyun kini merasa bangga dengan perkembangan Woo, dan keduanya berbincang santai mengenai keganasan Hyu yang selalu terjaga, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian dimanapun berada. Berikan tanggapan kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving.